Besok insyaallah kita masuk hari Arafah, hari yang sangat mulia. Dan mulai setelah sholat subuh kita dianjurkan untuk berpuasa. Puasa hari Arafah mengampuni dua dosa, dosa yang berlalu dan dosa yang akan datang. Wah, kalau gitu dosa yang akan datang diampuni, bebas saja kita selama setahun ini. Kalau puasa kita itu diterima oleh Allah, mengampuni dosa yang akan datang dalam arti Allah akan melindungi kita untuk tidak berbuat dosa selama setahun. Kalaupun misalnya berbuat dosa, Allah akan memberi kita sadar untuk segera bertobat ketika melakukan kita dosa. Itu yang dimaksud mengampuni dosa yang akan datang. Bukan berarti Anda bebas melakukan dosa selama setahun yang akan datang. Itu keliru. Itu pemahaman mendapatkan ilham dari iblis. Ya, keliru itu. Nah, kemudian mulai setelah sholat subuh besok, bagi orang yang tidak haji, setelah sehabis sholat disunnahkan untuk membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setiap habis sholat, mau sholat wajib atau sholat sunnah, bahkan sholat jenazah, mulai besok setelah sholat subuh sampai terbenam matahari, berarti masuk malam hari raya. Dianjurkan untuk membaca takbir terus menerus walaupun enggak setelah sholat, walaupun bukan setelah sholat, dalam keadaan yang layak dan di tempat yang layak. Kalau Anda lagi membuang hajat, jangan takbir Allahu Akbar, Allah, jangan, keadaan yang enggak layak. Atau Anda masuk kamar mandi, jangan Anda bertakbir ke tempat yang tidak layak. Paham nih ya? Oke. Amalan salaf, amalannya orang-orang yang soleh, ketika tanggal 9 di sore hari, yaitu hari Arafah, mereka berkumpul untuk bersama-sama membaca tahlil, takbir, berdoa dengan harapan sebagaimana orang yang berkumpul di Arafah diampuni dosanya oleh Allah. Kita berharap mudah-mudahan doanya kita diterima dan diampuni juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya ta'rif, dan itu dibenarkan oleh ulama-ulama. Dibenarkan oleh ulama. Bukan berarti kita wukuf di Arafah, bukan. Menyerupai orang-orang yang wukuf di Arafah dalam berdoa, dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diadakan insyaallah ada di Pondok Sunnah Salafiyah besok insyaallah setelah sholat asar persis. Dan asar, sholat, terus kita mulai sudah sampai maghrib insyaallah bi'udzatillah. Silakan yang mau hadir, dan dicari itu zikir-zikirnya, la ilaha illallah adada duhur, la, dan seterusnya. Itu akan kita baca. Membaca takbir setelah sholat maghrib dalam semua keadaan yang layak dan di tempat yang layak. Sampai kapan? Sampai setelah selesai sholat Idul Adha. Sampai setelah sholat Idul Adha. Setelah sholat Idul Adha, sunnah takbir sebelum khutbah. Kenapa? Setelah sholat Idul Adha disunnahkan untuk takbir setelah sholat lagi, seperti pertama
baik itu sholat sunnah maupun sholat wajib. Mau sholat duha salahnya takbir, qobliyah takbir, sholat duhur takbir, sholat ba'diyah takbir, sholat jenazah takbir. Sampai kapan? Sampai asar, sholat asar tanggal 13 Dzulhijjah. Hari raya tanggal berapa? 10 Dzulhijjah, hari Ahad. Hari Senin 11, hari Selasa 12, hari Rebu 13. Setelah sholat asar kita takbir, baca takbir, setelah itu berhenti, enggak takbir lagi, enggak takbir lah lagi. Setelah sholat subuh pada 10 Dzulhijjah, berarti hari apa? Hari Ahad besok insyaallah bi'idznillah. Setelah sholat subuh tanggal 10 Dzulhijjah, dianjurkan bagi orang muslim ya untuk tidak makan sampai menunaikan sholat Idul Adha. Paham nih ya? Jangan ngopi dulu, sunnahnya tunda. Kalau sebelum sholat Idul Fitri disunahkan untuk makan dulu. Kalau Idul Adha seperti puasa, tapi nggak boleh niat puasa. Setelah sholat Idul Adha baru dia makan kurma atau makan jemblem misalnya, atau makan putu misalnya. Kemudian bagi yang mampu, saya singkat aja, bagi yang mampu disunahkan untuk berkurban. Kurban itu dengan salah satu di antara 3 hewan ternak: kambing, sapi, onta. Kuda nggak bisa, menjangan nggak bisa, menurut mazhab Syafi'i nggak bisa, apalagi ayam. Satu orang minimal 1 kambing, urunan 5 orang beli 1 kambing nggak bisa, itu bukan kurban tapi sedekah jadinya. Apalagi sakelas urunan, sedekah namanya, itu bukan kurban. Oke. 1 orang 1 kambing, 1 sapi bisa 7 orang, harganya misalnya 21 juta, 3 jutaan urunan beli 1 sapi bisa. Atau 1 orang membeli 1 sapi, dia niat itu temannya, kau tak masuk no sini ya, kurbannya ada di sini ya. Oh iya 7 orang boleh. 1 sapi 70 orang nggak bisa, jadi sedekah jadinya. Begitu juga 1 onta untuk 7 orang. Ada umur yang harus diperhatikan pada binatang ternak. Bagi kambing gibas, domba, 1 tahun lebih umurnya. Boleh kurang daripada 1 tahun asal udah poel giginya, bukan dipoel, poel dengan sendirinya. Bagi kacangan 2 tahun udah poel tetap gak bisa 2 tahun. Yang bisa ukuran poel hanya kambing gibas. Kacangan 2 tahun lebih, sapi 2 tahun lebih, onta 5 tahun. Aduh Beb, nggak ada akte kelahirannya nih. Itu bukan karena harus diapalkan kelahirannya, tapi bagi orang yang ahli, belantik, maklar, itu biasanya paham, ini sekian tahun, sudah menjadi ilmu yang umum bagi mereka.
Kadang-kadang sama umurnya sendiri lupa, tapi umur kambingnya ingat dia. Bagi yang mampu, yang bisa menyembelih sendiri, dianjurkan menyembelih sendiri. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagi yang nggak mampu, ya jangan, tambah bisa keliru nantinya. Kurban sunnah minimal ada yang dibagikan sedekah, walaupun dikit. Bagikan sedekah 1 kilo, yang lainnya dimakan sendiri, nggak apa-apa. Tapi afdolnya dibagi 3, 1/3 untuk keluarga, dimakan keluarga, 1/3 untuk sedekah, 1/3 untuk hadiah, mungkin keluarga-keluarga walaupun kaya dikasih, tetangga-tetangga walaupun kaya dikasih. Bagi kalau kurban itu wajib, maka semuanya harus disedekahkan, nggak boleh dimakan sama dia dan yang ia nafkahi. Semuanya harus disedekahkan. Sedekah dikasihkan kepada orang kaya, nggak boleh. Sedekah semuanya harus dikasihkan orang fakir miskin. Keluarga yang kaya nggak boleh dikasih. Paham ya? Loh, dikatakan kurban wajib gimana? Wajibnya karena 2, karena nadar dan karena ta'yin. Karena nadar begini, dia menyatakan saya nadar akan kurban, lain lagi ya, itu wajib, itu hukumnya nanti kalau dia kurban. Atau saya wajibkan kepada diriku untuk berkorban, wajib jadi nadar itu. Kalau ta'yin, menunjuk binatang kurbannya, ini adalah binatang kurban bagiku, ini semuanya harus sedekahkan, itu ta'yin namanya. Karena itu awas, hati-hati. Terus gimana? Loh, saya tujuannya bukan untuk mentakyin, tapi ada orang tanya, itu apa? Kambing kurban, mandu odok. Iya, ini kambing kurban saya. Wah, akhirnya nggak boleh makan nanti kau. Tapi ada berpendapat sebagian, kalau niatnya itu ikhbar, ngasih kabar, bukan untuk insya, untuk mentakyin, maka hukumnya boleh dimakan. Tapi lebih baik jangan dilakukan. Daging kurban harus diberikan kepada muslim. Paham ya? Oh, tapi ini bukan sedekah kok. Nggak boleh, tetap harus orang muslim. Daging kurban harus diberikan kepada dalam keadaan mentah, dimasak dulu kemudian dibagi, nggak sah. Ini yang banyak keliru, panitia ngambil beberapa daging dibuat sate-satean sebelum ditamlik. Seharusnya nggak begitu. Panitia tadi itu dibagi, ini bagian kamu, bagian kamu, bagian kamu. Nah, setelah itu dikumpulkan buat masak-masak, nggak ada masalah. Sebelum dibagi nggak boleh. Paham ya? Lain kalau kekah akikah itu lebih afdal dibagikan dalam keadaan matang. Jika daging atau kulit diberikan kepada orang yang kaya, bukan sedekah, maka boleh dimakan, tapi tidak boleh ditasarrufkan, nggak boleh dijual atau dihadiahkan, nggak boleh. Misal sampean ngakak
ngasih daging kepada saya misalnya cukup, karena saya makan boleh, paham ya? Kalau ini kurban sunnah, saya makan bu, tapi kalau saya bagi-bagi nggak boleh, saya bagi-bagi nggak bu, nggak boleh begitu. Nah, ini banyak yang keliru ini, banyak yang keliru. Buat selamatan kasih bagi-bagi nggak bisa. Kalau kamu kaya nggak boleh. Kalau miskin, fakir miskin boleh. Bagi-bagi nggak ada masalah. Oke. Kemudian tadi satu kambing untuk satu orang, satu sapi untuk 7 orang. Yang perlu diingat juga, jangan kamu memotong hewan ada di masjid pakai air yang musbal, yang digunakan, yang dikhususkan untuk kepentingan yang di masjid, untuk wudhu, untuk kepentingan yang ada di masjid. Kenapa? Nggak boleh, dosa. Kalau sudah terlanjur wajib bayar. Enggak, kita tetap aja, tapi kita akan ganti dengan duit. Nggak boleh. Karena air yang sudah diwakafkan untuk masjid atau yang musbal diperuntukkan untuk masjid, nggak boleh digunakan untuk di luar masjid. Apalagi kadang-kadang bisa ngotori dalam masjid. Jangan. Terus gimana? Iya, cari tanah sebelahnya masjid. Jangan dalam masjid, di lingkungan masjid lah. Nah, banyak yang keliru juga, kadang-kadang kulit dibuat bayaran orang yang motong. Nabi menyatakan, man ba'a jilda udhiyati fala udhiyatalah. Siapa orang yang jual atau dibuat upah kulit kurbannya, enggak bernilai kurban binatangnya. Jangan, bayar tetap aja. Sukarela, enggak apa-apa. Dikasih kulit, dilihat, awas hati-hati. Kalau orang itu bukan orang fakir miskin, maka kulitnya boleh diterima, tapi dibuat senjata atau selimut atau baju atau yang lainnya, dipakai. Dijual enggak boleh. Tapi kalau dia tadi itu orang fakir miskin, kasihkan sama dia, nggak apa-apa. Paham nih ya? Awas, hati-hati, itu bahaya, itu kadang-kadang sering. Bagi orang yang berkorban, bagi orang yang dia berkorban, dianjurkan tidak potong rambut atau nyukur jenggot atau potong kuku, kecuali setelah melaksanakan kurbannya. Paham ya? Bagi yang nggak korban, nggak apa-apa yang dipotong, nggak ada masalah. Ada apa? Mau nunggu apa ente? Bagi yang tidak mampu kurban kambing, nih, yang nggak mampu kurban kambing, ada pendapat amalnya sahabat Ibn Abbas. Yang paling penting adalah mencecerkan darah, artinya memotong hewan, walaupun ayam. Bagi yang tidak mampu ikut itu, nggak apa-apa. Lu mampu beli sapi, kurban ayam, medit, itu orang kikir namanya itu. Dianjurkan kalau berkurban walaupun tanggal 13 hari Rabu boleh. Jadi waktu berkurban itu setelah sholat id, setelah terbit matahari, ditambahi waktu untuk sholat id dan khutbah, anggap 15 menit. Terbit matahari tambah 15 menit, walaupun belum selesai khutbah, potong sah. Sampai kapan? Sampai tanggal 13 Dzulhijjah terbenam matahari, maghrib hari Rabu kalau tahun ini, karena puasanya hari Ahad.
Kalau dipotong setelahnya itu ya jadi sedekah, kecuali kalau kambingnya tadi itu ditakyin dan dinadari. Kecuali kalau kambing yang wajib, kurban yang wajib, maka hukumnya jadi godok. Oke, kita teruskan. Tapi dianjurkan kurban itu dilaksanakan tidak di tanggal 13, maksimal tanggal 12, 10, 11, 12. Kenapa? Menurut 3 madhab sampai tanggal 12, nggak ada nggak ada tanggal 13. Dan dianjurkan jangan di malam hari kalau motong. Kenapa? Karena menurut pendapat insyaallah Imam Ahmad bin Hanbal itu nggak boleh memotong ada di malam hari. Ya, memotong kurban maksudnya tidak boleh di malam hari. Itu yang harus kita ketahui supaya nggak bertele-tele. Kita teruskan aja pengajiannya, tinggal dikit cuma ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wala hawla wala quwwata illa billah. Perkara-perkara masih yang harus kita hindari, yaitu berdebat diantaranya, kan gitu ya. Ya, kalau ada permasalahan, lawaga mas'alatun bainaka wa baina syakhsin aw qaumin, kalau terjadi satu permasalahan soal antara kamu dengan seseorang, bahkan antara kamu dengan sekelompok orang, wa kana iradatuka fiha an tudhiral haq wa la tudayyi', tujuan kamu untuk menjawab bukan berdebat, tapi supaya untuk menjelaskan yang hak, karena orang-orang ini salah paham dalam mentafsiri ayat atau hadis atau ibarat kitab, supaya nampaklah yang hak dan tidak sampai disia-siakan yang benar tadi itu yang hak. Jazal bahthu, boleh diadakan mubahatsah, munaghasyah, boleh diadakan di situ untuk diadakan pembahasan. Niatnya anak bukan untuk berdebat, tapi ini orang salah dalam memahami. Aku ingin menerangkan yang sebenarnya. Silahkan. Lakin litilkal irada alamatan, tapi tujuan yang baik itu ada 2 tanda. Kamu itu berdebatnya ingin untuk membela yang hak, atau kamu berdebatnya adalah yang tercelah seperti kemarin itu, ada 2 tandanya kalau itu adalah berdebat untuk yang hak. Pertama, ihdaha alla tufarriq baina an yankashifal haq ala lisanik au ala lisan ghairik. Kamu tidak boleh membedakan bahwa ketika yang hak itu muncul dari kamu atau muncul daripada orang yang berdebat dengan kamu, yang cari kebenaran, yang dicari kebenaran, bukan pembenaran. Bahas masalah ilmu, silakan, bagus, bahas masalah ilmu, cuma jangan ngotot. Pendapat kamu harus diterima, yang penting cari yang hak. Oh iya, keliru. Iya, kamu betul, kamu betul. Kamu harus mengakui yang hak, baik itu keluar dari diri kamu atau keluar daripada orang yang berdebat dengan kamu, yang adakan pembahasan dengan kamu. Wah, itu berarti niatnya baik. Itu berarti niatnya baik. Yang kedua, ayyakunal bahthu fil khala ahab ilaika min ayyakuna fil mala. Perdebatan pembahasan ilmiah hendaknya dilakukan dalam keadaan sepi, bukan di halayak ramai.
Kamu lebih tertarik kalau diadakan dalam keadaan bukan untuk umum, tapi untuk khusus, orang-orang khusus. Kalau perlu antara kamu dengan dia saja. Kenapa? Kalau untuk umum, anak nggak mau debat kecuali untuk umum, berarti kamu mau menang-menangan, mau memaksakan kehendak. Itu adalah nggak benar, itu adalah nggak baik. Karena itu di dalam pembahasan, kalau bahasa sekarang bahthul masail, gitu ya, silakan, tapi jangan otot-ototan. Itu namanya bukan bahthul masail, bahthul masyakil. Ngadakan permasalahan yang ruwet nantinya, terlagi saling hasut, saling emosi, saling menjatuhkan, nggak benar. Kalau pembahasannya ilmiah, berarti yang dicari hak yang benar, bukan memaksakan kehendak. Kemudian dibicarakan secara khusus, bukan dalam rangka untuk menampilkan dirinya, akulah yang paling alim, akulah yang paling mengerti. Awas, itu bahaya. Itu penyakit kadang-kadang tumbuh walaupun kepada ustadz. Justru ustadz yang paling muncul tuh. Saudara, semua orang itu bisa merasa hebat, tetapi merasa hebatnya orang yang punya ilmu itu adalah bahaya. Kalau pelari dia merasa hebat kalau larinya kenceng. Kalau perenang dia merasa hebat kalau renangnya bagus. Kalau pemain sepak bola merasa hebat kalau dia golnya banyak. Yang repot kalau ustadz merasa hebat, saudara. Kenapa? Dia akan menjatuhkan ustadz yang lain, menjatuhkan kiai yang lain, menjatuhkan ulama yang lain. Ini bahaya, saudara. Ini bahaya. Lebih baik ingin berebut yang terhebat dalam balap mobil daripada antara ustadz. Kenapa? Kalau balap mobil, ya yang kecelakaan mobilnya sama dirinya. Tapi kalau antara guru, itu adalah tidak benar, hatinya yang rusak, yang bobrok, saudara, yang hancur, yang celaka. Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan kepada kita. Untuk malam Sabtu yang akan datang libur, untuk malam Sabtu yang akan datang libur, malam hallnya Habib Bakar Gresik, ada rohah, ada di Gresik ya. Setelah itu insyaallah tetap diadakan pengajian lagi. Untuk yang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Yang meninggal Allah ampuni segala dosanya. Yang punya hajat Allah sampaikan hajatnya. Al-hadin yang